Putri yang bercahaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sakit karena sihir jahat. Menurut mantra itu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya, yaitu tanah dari liang kelinci yang telah berusia setidaknya 10 tahun. Bisa kita tebak bahwa mantra ini amat susah untuk dipatahkan. Aku akan ke ujung dunia untuk menemukannya. Pangeran menuju ke hutan untuk mencari liang kelinci. Dia telah lama berkuda namun tidak melihat seekor kelinci pun. Hingga tiba-tiba ada seekor kelinci yang melintas di depannya. Kelinci itu memasuki sebuah gua diikuti oleh sang pangeran. Dan ternyata gua itu milik seorang raksasa jahat. Siapa yang datang ke sini? Rupanya ada pangeran. Beraninya kau memasuki guaku. Aku perlu tanah dari liang kelinci. Tolong izinkan aku mendapatkannya. Nyawa ayahku bergantung pada itu. Setelah itu aku akan pergi. Apa kau pikir aku bisa ditipu? Kau tidak boleh kemana-mana. Raksasa pun memasukkan pangeran ke dalam kerangkeng. Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Selama 2 hari, pangeran terjebak dalam kerangkeng. Dia coba untuk keluar, namun tidak bisa. Dia amat khawatir akan ayahnya. Pada malam kedua, kerangkeng itu tiba-tiba terbuka. Pangeran melihat cahaya yang aneh, dan dia melihat seorang gadis. Itu adalah gadis paling bercahaya dari seluruh dunia. Akulah kelinci yang tempo hari kau ikuti. Raksasa telah menyihirku sehingga aku menjadi kelinci setiap siang dan kembali menjadi putri saat malam hari. Cepat, raksasa sedang keluar. Larilah sebelum dia kembali. Dan ambillah tanah ini dari liang kelinci berusia 10 tahun untuk ayahmu. Pergilah sekarang. Bisa kau ulangi lebih pelan lagi? Raksasa sedang pergi. Kau ingin aku lari? Benar. Sebelum dia kembali? Iya. Lalu kau ingin aku membawa tanahmu? Sebaiknya kau lakukan sekarang ya. Apa kau 10 tahun? Iya. Sebagai kelinci usiamu 10 tahun? Iya. Baik, terima kasih. Berikan tanahmu. Ini dia. Tuangkan, sedikit lagi. Oh, dan apa ada yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Apa kau ingin tetap jadi kelinci atau... Tidak, aku baik-baik saja. Ya, tentu saja aku perlu pertolongan. Baik, apa yang bisa kulakukan? Larilah dari sini sekarang. Dan setelah ayahmu sembuh, pergilah berkelana di dunia. Kau akan temukan cara untuk menolongku. Sekarang pergilah. Itu petunjuk yang tidak jelas. Tapi aku adalah pengelana ulung. Baik, sampai jumpa lagi. Di suatu tempat nanti. Selamat tinggal. Pangeran pun melakukan hal itu. Ia kembali ke istana dan menyelamatkan ayahnya. Setelah itu, seperti kata sang putri, ia memutuskan untuk berkelana di dunia. Ayah, sekarang ayah sudah sehat kembali. Aku akan menceritakan sesuatu. Ayah tahu tanah yang ayah makan sebagai obat. Aku mendapatkannya dari seekor kelinci. Namun ini bukan kelinci biasa. Kelinci ini sebenarnya adalah putri yang dikutuk menjadi kelinci setiap siang hari. Kita langsung ke intinya saja. Aku harus meninggalkan ayah dan pergi berkelana keliling dunia hingga menemukannya kembali. Itulah yang dia katakan padaku. Namun akan kupikirkan lagi. Aku mencintaimu, ayah. Senang ayah telah sehat kembali. Masih ada tanah di peti es. Anakku, ayah mengerti. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas tanahnya. Putri kelinci telah menyelamatkan hidup ayah. Kau harus pergi kemanapun yang diperlukan untuk menolongnya. Ayah paham. Baiklah. Jadi, terima kasih. Lalu, aku juga akan lakukan ini dengan menyamar sebagai rakyat biasa dan melihat keahlian apa yang bisa kupelajari dalam perjalananku. Aku tidak tahu pengelanaan ini akan berlangsung berapa lama. Mungkin aku juga akan mengambil beberapa pendidikan kejuruan. Baiklah, ayah doakan yang terbaik. Semoga berhasil. Maka pangeran pun meninggalkan istana menyamar sebagai remaja biasa. Dia berkelana jauh dan suatu ketika dia bertemu dengan seorang nelayan di sebuah penginapan. Hei anak muda, aku belum pernah melihatmu di sini. Apakah orang baru? Iya, aku ingin menjadi ahli. Maksudku mempelajari keahlian. Aku ingin belajar keahlianmu. Kalau begitu, ikutlah denganku.
Aku perlu bantuan pemuda yang kuat sepertimu. Kau ingin jadi nelayan? Iya. Maka pangeran pun pergi bersama nelayan dan mempelajari keahlian menangkap ikan. Setelah beberapa hari, setelah pekerjaan selesai, nelayan pun berkata, "Jala ini diberikan padaku oleh seorang penyihir. Tidak ada yang bisa lolos dari jala ini. Ambillah sebagai bayaranmu." Terima kasih banyak. Kemudian, pangeran pun melanjutkan perjalanan. Saat dia lapar, dia menangkap ikan. Saat perlu uang, ia menjual ikan. Lalu ia mencapai sebuah kerajaan yang baru. Istananya bersinar dengan ribuan cahaya terang di waktu malam. Dia pun bertanya kepada seseorang yang lewat. "Kawan, aku orang baru di sini. Tolong ceritakan, kenapa istana ini dihias?" "Istana ini dihias setiap malam. Sang raja adalah seorang ayah yang sangat bangga dengan kecantikan putri kami. Dan raja menantang pada setiap wanita yang bisa bersinar melebihi putrinya." Kenapa kecantikannya sangat ditekankan? Itu hanya kebanggaan seorang ayah. Oh, baiklah. Pangeran pun menuju ke ruang tahta. Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bercahaya seperti matahari. Hamba tahu, hamba melihat seorang gadis. Dia cantik dan bercahaya. Dia bagaikan memancarkan sinar mentari. Maafkan hamba tidak berpikir sebelum menghadap. Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bersinar seterang mentari. "Nelayan, ku beri kau waktu seminggu. Bawa gadis itu ke sini." Iya, baik yang mulia." Maka pangeran pun kembali ke hutan dan menemukan jalan ke gua raksasa. Dia kemudian memasuki gua. Mereka bertarung dengan sengit sebelum akhirnya pangeran menangkap raksasa dengan jalannya. Dan si raksasa pun dimasukkan ke penjara. Pangeran lalu menjemput sang putri dan keduanya pun keluar dari gua bersama. Pangeran memberitahu kepada putri mengenai sang raja dan putrinya. "Kini setelah aku menyelamatkanmu, kita harus tuntaskan misi ini untuk membantu si putri malang ini. Dia amat jemu mendengar ayahnya terus menyombongkan kecantikannya. Seluruh istananya dihias. Kau harus melihatnya. Bagaimana?" "Baiklah, aku mengerti. Sepertinya itu ide bagus. Perjalanan." "Baiklah, jadi bagaimana kita bisa membuat mantra sihir si raksasa? Kutukan yang membuatmu menjadi kelinci ini supaya hilang selamanya. Kita harus melakukan itu." "Tentu saja. Jadi mantranya bisa musnah bila aku berjalan melalui kabut emas." "Saat berwujud wanita atau kelinci?" Entahlah. Kita coba saja dua-duanya. Berapa lama lagi waktumu?" Maka mereka pun menuju ke kerajaan. "Mana gadis yang kau bilang lebih cantik daripada putriku ini?" "Yang mulia, untuk memunculkannya, hamba perlu kabut emas dari ruang harta Baginda. Apa Baginda punya semacam botol penyemprot?" Karena sang raja amat ingin melihat sang putri yang bercahaya, maka dia pun bertitah. "Berikan dia semangkuk debu emas." Debunya harus ditiupkan melalui pipa ke udara supaya debunya menyebar seperti kabut emas. Ini adalah bagian dari penampilan putri yang tercantik di dunia. "Yang mulia, dia membuang waktu kita, juga debu emas Baginda." "Bila dia membuang waktu kita, dia akan membayarnya." Maka debu emas pun diisikan ke dalam pipa. Lalu para hulu balang meniupnya sehingga debunya menyebar seperti kabut emas tebal. Kemudian tibalah sang putri. Dia berjalan keluar dari kabut emas. Mantra yang mengutuknya pun sirna. Dan seluruh kerajaan terkagum-kagum dengan kecantikannya. "Tuan Putri, kau benar-benar wanita paling bercahaya di dunia." "Kau sudah lihat, Ayah? Sekarang berhentilah menyombongkan kecantikanku kepada semua orang." "Maafkan ayah, sayangku." Pangeran pun menceritakan semuanya kepada raja. Sang raja pun mengantarkan mereka kembali ke kerajaan sang pangeran, di mana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Raksasa tidak pernah lagi mengganggu mereka. Namun mereka juga selalu berhati-hati supaya tidak bepergian ke dekat guanya lagi. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.